Oke, halo, selamat siang teman mata di rumah. Selamat datang, selamat bergabung kembali di iBoost Talk keberapa ya? Sekarang iBoost Talk ke-17. Baik teman mata di rumah, apa kabar hari ini? Mungkin nih teman mata di rumah hari ini gitu ya sudah set alarm gitu. Besti boleh banget untuk langsung join ke live-nya nih bos. Oke, sebelum kita masuk pembahasan yang lebih rinci lagi gitu, pastinya kan hari ini kayak teman mata di rumah udah nggak sabar banget. Apalagi kan kali ini kita pastinya seperti biasa ada narasumber yang keren banget. Oke, jadi hari ini Mibus mau kenalan dulu kali ya teman-teman ya. Jadi perkenalkan, nama Mibus Putri Bardi Salsabila. Teman-teman boleh panggil Mibus Salsa sebagai moderator di iBoost Talk ke-17 ini. Seperti itu teman mata. Oke nih, buat teman mata di rumah, seperti biasa juga Mibus hari ini ya akan sharing-sharing selama kurang lebih berapa jam ke depan. Maunya berapa jam nih teman mata nih? Oke, hari ini seperti biasa tetap 1 jam dulu ya. Besok-besok mungkin bisa nambah gitu ya. Oke, jadi Mibus akan nemenin kalian bersama narasumber keren kita kurang lebih selama 1 jam ke depan. Seperti itu ya. Nah, teman mata di rumah mungkin juga nih kira-kira ada yang udah tahu narasumber kita itu siapa sih Mibus gitu. Boleh mungkin kemarin yang udah kayak Mibus, aku tuh kemarin udah mantengin banget nih feed iBoost, udah aku set alarm juga, aku udah tahu nih siapa sih narasumbernya. Boleh banget juga nih teman mata di rumah kalau ada yang udah tahu, boleh sekali untuk bisa di komen-komen gitu ya teman mata. Mungkin juga nih teman mata di rumah kira-kira itu dari kota mana aja sih Mibus gitu ya. Dan juga nih kakak ya, karena memang beberapa gitu ya Mibus tuh selalu semangat banget nih ngebacain komen-komen dari teman mata. Kayak aku tuh dari Jakarta Mibus, aku dari Bogor, aku dari Jawa gitu. Nah boleh sekali untuk bisa dikomenkan ya teman mata di rumah. Oke nih, by the way, Ibu juga mau nyampein nih seperti biasa gitu ya, di acara iBoost Talk ini akan ada giveaway live. Sebesar berapa Mibus? Sebesar 150.000 untuk 3 orang pemenang beruntung. Caranya gimana Mibus? Caranya juga gampang sekali teman mata di rumah. Nah, teman mata di rumah itu tinggal follow Instagram iBoost di iBoost ID. Terus nih drop komentar paling menarik selama live ini. Dan juga jangan lupa nih pantengin live kita dari awal sampai berakhir. Ini sih part paling pentingnya gitu. Nah, oke nih teman mata di rumah juga nih. Kemudian juga nih Mibus sekali lagi ya mau mengucapkan terima kasih beserta tim Mibus gitu yang ada di belakang layar. Mengucapkan terima kasih banyak nih kepada teman mata di rumah untuk antusiasnya gitu ya. Setiap ada iBoost Talk kayak bener-bener semangat banget. Terima kasih banyak ya teman mata di rumah ya. Nah juga nih mungkin nih teman mata di rumah yang udah follow-follow, terima kasih banyak juga. Dan juga nih Besti ya yang follow-follow, semoga bukan karena giveaway-nya aja ya, tetapi juga nih tetap pantengin konten-konten kita yang menarik nih di Instagram. Mulai dari konten edukasi, terus apalagi nih informasi, tips, bahkan lifestyle yang pastinya menarik banget. Seperti itu. Semangat banget dong Mibus, asik. Iya betul sekali, ada dari Kalimantan. Wah Mibus kayaknya mau baca-bacain dulu deh ya komentar teman mata di rumah gitu. Kayaknya juga nih hari ini teman mata di rumah sudah sangat semangat juga gitu ya teman mata. Oke nih, ada dari mana saja ini? Tadi ada dari Kalimantan, terus juga nih ada dari mana saja nih, ada dari Bogor nih. Kayaknya Mibus sering banget juga nih followersnya Mibus tuh banyak banget yang dari Bogor juga. Halo nih hari Senin ini gimana nih kabarnya? Mungkin kayak biasanya kan aduh Mibus aku tuh hari Senin males banget gitu. Nah Besti tenang aja, karena hari ini tuh ada iBoost Talk part ke-17. Mungkin teman mata di rumah ini bisa membangkitkan semangatnya gitu ya, membangkitkan semangat dengan join iBoost Talk, karena pastinya di sini kita akan membahas berbagai macam informasi kesehatan. Oh ya, dan juga nih Mibus kayaknya dari tadi belum spill topik live kita hari ini, atau ada yang udah tahu? Oke, jadi Mibus akan spill lah ya untuk topik live kita hari ini. Jadi mungkin yang belum tahu nih teman-teman ya, untuk topik live kita hari ini itu mata bermasalah karena diabetes kok bisa. Nah, buat teman mata di rumah mungkin juga nih ya, kan banyak di sekitar kita atau mungkin yang lagi nonton, Mibus aku tuh punya permasalahan diabetes Mibus gitu, dan terus aku tuh kayaknya ini deh mulai ngerasa penglihatan aku kayak terganggu. Itu bener karena diabetes atau karena
yang lainnya sih Mibus? Oke, tenang aja nih ya Besti. Hari ini kita akan membahas secara apa nih? Secara kita kupas secara tuntas gitu ya teman mata ya. Seperti itu. Nah pastinya juga nih melalui pembahasan live IG kali ini kita harapkan gitu ya akan menjadi suatu hal yang dapat meningkatkan awareness kita semua di sini tentang diabetes, khususnya nih tentang permasalahan-permasalahan yang berpengaruh ke kesehatan mata kita, seperti itu ya teman-teman. Wah ternyata banyak banget juga nih yang sudah komen-komen, drop pertanyaan menarik sekali gitu ya teman mata. Wah assalamualaikum ibu, waalaikumsalam. Oke nih teman mata di rumah juga nih mungkin yang belum tahu gitu ya, ngomongin soal gula darah gitu. Nah sebenarnya ya gula darah yang tidak terkontrol pada penderita diabetes gitu ya kan dapat menyebabkan berbagai macam permasalahan mata. Apabila nih maksudnya kayak kita nggak menangani permasalahan tersebut dengan baik, itu akan menyebabkan gangguan penglihatan, bahkan dapat membuat kerusakan mata secara permanen. Kan takut ya teman-teman nih, apalagi mungkin kita yang mungkin kita yang masih awam kayak Mibus gitu, kadang kan kayak aduh ini kenapa ya kadang kan kita takut, bingung, aduh ini penanganannya seperti apa gitu ya. Nah mungkin kita akan bareng-bareng bahas di sini. Nah untuk mengetahui lebih lengkapnya, kali ini kita akan bahas bersama narasumber keren kita ya teman mata ya. Siapa sih Mibus narasumber keren kita? Nah kita nanti akan bersama dengan Dr. Rosandi Himawan. Mungkin teman mata di rumah ada yang sudah tahu Dr. Rosandi? Atau mungkin aduh Mibus aku tuh udah ini sih udah follow beliau gitu. Mungkin juga teman mata di rumah yang sudah kayak aduh Mibus aku tuh sebenarnya tuh udah tahu nih Dr. Rosandi dari lama gitu, udah sering banget gitu ya lihat konten-kontennya di Instagram. Nah sekarang nih Mibus aku tuh semangat banget buat ngelihat nih iBus Talk karena ada Dr. Rosandi. Nah boleh juga nih ya teman mata di rumah pastiin banget nanti disimak materinya dengan apa? Dengan ini ya serius gitu ya, nanti boleh ditanyakan juga kalau ada pertanyaan gitu ya, nanti boleh diketik di kolom komentar, nanti kita akan bahas bareng-bareng seperti itu ya teman mata gitu. Oke nih teman mata di rumah gitu ya, mungkin juga nih di sini gitu ya teman mata yang mungkin ya aduh Mibus aku tuh masih ragu-ragu juga gitu, kayak aku tuh sebenarnya tuh punya permasalahan seperti ini gitu. Nanti boleh banget langsung aja ditanyakan seperti itu ya teman mata nih ya. Oke, mungkin ibu juga nih tadi akan bacain dulu nih komentar-komentarnya karena sudah ini ya mulai ramai sekali gitu ya teman-teman ya. Wah ini banyak sekali yang drop ini ya pertanyaan-pertanyaan. Oke, ada Kalimantan Timur tadi Mibus. Ini juga nih ada Kalimantan Tengah, ada Kalimantan Timur juga, ternyata lumayan jauh-jauh sekali gitu ya teman-teman ya. Happy banget nih Mibus nih lihatnya. Terus tadi ada dari Jakarta, terus ada Sumber. Wah Masya Allah ternyata ada dari Sumber juga. Terus juga ada dari mana nih? Ada dari Jawa juga. Wah oke. Oke nih, kayaknya kita akan ini deh. Kayaknya kita mulai sekarang atau nanti ya Mibus ya. Oke, kita tunggu sebentar lagi ya teman-teman ya. Nanti kita akan bersama dengan Dr. Rosandi Himawan seperti itu. Mungkin juga nih teman mata di rumah kira-kira nih yang lagi nonton, kira-kira wah aku sendiri nih Mibus yang punya permasalahan diabetes ataupun keluarganya, boleh banget juga untuk dikomenkan seperti itu ya teman-teman ya. Seperti itu. Oke. Halo. Halo. Ya. Selamat siang dokter. Halo, selamat siang. Baik, oke dokter. Baik dokter Rosandi Himawan, selamat siang. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya di iBus Talk ke-17 ini. Oke, dengan senang hati. Senang banget nih bisa join nih. Ngomongin soal kesehatan mata pada diabetes. Ya. Keren nih, bagus nih. Betul banget. Oh iya dokter, sebelum nih kita masuk ke pembahasannya lebih lanjut, Mibus mau izin memperkenalkan diri dulu ya. Oke. Nama saya Putri Bardi Salsabila, boleh dipanggil Mibus Salsa. Nah, di sini Mibus akan menemani nih teman mata di rumah bersama dengan Dr. Rosandi di iBus Talk ke-17 ini. Oke nih, panggilannya mata di banyak Salsa. Oh, Salsa. Oke. Betul. Salsa. Oke, jadi Mibus Salsa akan menemani kalian semua nih bersama Dr. Rosandi kurang lebih selama 1 jam ke depan ya dok ya. Oke.
Oke, jadi mungkin juga nih teman mata yang belum tahu nih, mungkin kayaknya Ibu bakal bacain sedikit gitu ya tentang Dokter Rosani itu siapa sih? Beliau itu siapa sih? Nah, baik. Jadi untuk Dokter Rosani sendiri merupakan seorang dokter umum spesialis penyakit dalam. Jadi Dokter Rosani ini lulus di prodi spesialis penyakit dalam di FKUGM tahun 2022. Nah, untuk saat ini beliau bekerja di Rumah Sakit Mantirapi, Pantirini, serta Santa Elizabeth di Yogyakarta. Betul nggak? Betul. Oke, keren banget ya teman-teman ya. Oke nih, teman mata di rumah nih dok, kayaknya ini udah mulai bersemangat sekali gitu. Kayaknya kita langsung mulai aja kali ya dok ya. Boleh, boleh, boleh. Ya. Oke, jadi kan sesuai dengan tema hari ini kita membahas soal diabetes ya dok ya. Nah, sebelum nih kita masuk ke pembahasan tentang apa namanya permasalahan penglihatan karena diabetes dan lain-lain, kayaknya kita bahas dulu kali ya dok ya pengaruh diabetes terhadap kesehatan mata. Nah, Hmm. kita bedah dulu nih terlebih dahulu tentang sudut pandang dari diabetesnya dulu ya dok ya. Hmm. Aku pengen tanya nih dok, yang Hmm. dapat membuat seseorang mengalami diabetes itu seperti apa dok? Adakah tanda-tanda yang terlihat dari anggota tubuh atau panca inderanya? Oke, jadi kita perlu apa teman-teman mata ya. Teman-teman mata perlu tahu dulu nih, diabetes itu kan ada banyak jenisnya nih. Jadi kalau dari klasifikasinya ada diabetes tipe satu ya. Tipe 1 tuh biasanya terkait faktor genetik gitu. Jadi artinya memang bawaan dari lahir gitu. Jadi biasanya dari kecil sudah mulai timbul gejala dan gula darah yang tinggi. Nah, kedua, teman-teman juga perlu tahu yang paling sering namanya diabetes tipe 2 ya. Nah, diabetes tipe 2 ini biasanya memang utamanya karena lifestyle kita. Jadi lifestyle kita itu artinya kalau zaman sekarang nih orang banyakkan mager, minum manis, malas olahraga, itu udah risiko terjadinya diabetes tipe 2 gitu. Terus diabetes tipe lain juga ada. Jadi ada kondisi-kondisi salah satunya nih kalau faktor obat-obatan. Ada orang yang minum obat-obatan tertentu dalam jangka waktu lama dia bisa kena jadi diabetes. Kemudian satu lagi diabetes saat kehamilan. Jadi kalau kita ngomong diabetes itu ada 4 tipe itu gitu. Nah, terus gejalanya gimana? Nah, ini kalau kita ngomong diabetes sebenarnya ada gejala khas, tapi kita juga ada gejala yang tidak khas gitu. Cuma memang kadang seringnya orang itu mengabaikan, dikira ah ini nggak apa-apa nih, ah, kayaknya nggak masalah deh. Misalnya nih orang satu ya mudah haus, orang tuh mudah haus itu bisa menjadi gejala diabetes loh. Misalnya nih, tapi orang kan kadang, aduh nih cuaca lagi panas banget nih misalnya ya. Oh, Iya. hawanya lagi panas banget nih kayak karena aku ini deh panas deh misalnya. Jadi orang nggak aware nih gitu. Kedua, kayaknya aku sering kencing deh gitu ya. Cuma karena oh kayaknya karena aku banyak minum nih, karena aku banyak minum kopi nih makanya aku sering kencing. Nah, aku mudah lapar padahal 3 gejala tadi ya, mudah lapar, mudah haus, sering kencing, itu adalah gejala khasnya orang diabetes. Seringnya itu tidak terlalu dirasakan karena orang nggak aware, dikira karena kondisi yang lain. Jadi kalau misalnya ada faktor risiko, suka tadi ya, jarang olahraga, minum yang manis-manis terus, nah itu ada risiko dengan gejala tersebut sebaiknya cek gula darahnya gitu. Jadi paling sering tadi gejala khasnya itu. Ada gejala yang nggak khas, ada misalnya sering gatal-gatal, itu juga bisa menjadi gejala diabetes. Kurang lebih gitu sih. Oke, berarti tadi Ibu Hmm, ngomong apa namanya kayak ternyata nih diabetes ternyata punya banyak tipe ya dok ya. betul, Dan betul, juga betul. mungkin Mm-mm. tanpa kita sadari kayak kita kayak apa namanya gampang banget aus terus gatal-gatal terus mungkin kadang kita kayak ah itu mah kayaknya cuacanya aja gitu kayak gitu mungkin itu Mm-mm. salah satu ini ya tanda-tanda diabetes ternyata ya dok ya. Betul. Jadi kalau kalau ada faktor risikonya dengan tanda tersebut kita harus waspada nih, gitu. Karena seringkali sih apa di dalam praktek sehari-hari ya dulu nih kalau kita ngomong diabetes tuh mungkin orang usia 40, 50 gitu ya, itu baru mulai kena. Tapi nih kalau sekarang saya praktek ya, usia 20 tahun, usia 30 itu udah banyak banget loh kasus-kasus diabetes di Iya Indonesia. Jadi mulai bergeser nih. Nah, akibatnya apa? Komplikasi diabetesnya nanti oh jadi lebih dini, termasuk salah satunya yang kita mau bahas nih komplikasi ke mata. Itu bisa banyak banget. oke jadi mungkin Mm-mm. tadi nih ya dok
ngomongin soal komplikasi nih dok. Nah, menurut dokter nih, apa saja komplikasi atau masalah kesehatan mata yang dapat diakibatkan oleh diabetes dok? Hmm. Kalau kita ngomong komplikasi ya, itu sebenarnya banyak. Karena diabetes itu kan penyakit sistemik. Jadi komplikasi tentunya bisa ke semua tubuh nih kalau kita ngomong komplikasi. Ya, komplikasi bukan cuma ke mata, tapi ke semua tubuh. Jadi gini, saya mau jelasin nih. Komplikasi gini, komplikasi itu bisa komplikasi yang sifatnya akut. Akut itu biasanya kurang dari 2 minggu gitu ya, atau komplikasi yang kronis. Nah, kalau komplikasi akut biasanya terkait kadar gula darah yang tinggi. Nah, pernah nggak nih Kak Salma, eh, kadar gula darah seseorang tuh kalau menurut Kak Salma paling tinggi berapa sih? Kak Salsa Kadar gula. ya, Kak Salsa. Iya, salsa. Oke, Hmm, kebetulan hmm. kebetulan ya dok ya, ada saudara aku, dia itu punya diabetes, kadar gulanya itu sampai 500, itu tinggi banget ya dok. Tinggi banget ya. 500 kan udah dibilang tinggi banget ya. Mm-mm. Nah, pernah nggak Kak Salsa bayangin, saya pernah punya pasien nih gula darahnya 1400. Beneran dok. Beneran, itu bisa 1400. Nah, itu akan menimbulkan suatu komplikasi yang akut aku bilang tadi ya. Jadi karena gula darahnya terlalu tinggi, pasiennya datangnya udah lemes, nggak bisa komunikasi, dehidrasi berat. Itu salah satu komplikasi. Kalau di medis kita namakan hiperglikemi, hiperosmolar state namanya. Itu salah satu komplikasi akutnya. Komplikasi yang lain misalnya ketoasidosis diabetes ya, KAD kalau sering kita bilang. Nah, kalau kita ngomong komplikasi yang kronis, itu banyak banget. Nah, komplikasi kronis ini dibagi jadi dua. Ada di komplikasi namanya makrovaskuler atau pembuluh darah besar, dan komplikasi mikrovaskuler atau pembuluh darah kecil. Nah, kalau kita ngomong pembuluh darah yang besar, eh, itu komplikasinya terutama ya ke jantung, ke stroke ya, atau ke namanya sumbatan pembuluh darah di kaki gitu. Nah, kalau kita ngomong pembuluh darah kecil, komplikasinya salah satunya ke mata ya, namanya retinopati diabetes, ginjal namanya nefropati diabetes, ke kaki atau ke saraf namanya neuropati gitu. Itu namanya komplikasi mikrovaskuler gitu. Nah, kalau yang kenapa sih kok komplikasinya ke pembuluh darah gitu ya? Kalau kita ngomongin nah, diabetes itu gula darah yang tinggi, yang tidak terkontrol dalam jangka waktu yang lama akan menyebabkan peradangan, inflamasi, atau disfungsi endotel. Jadi dinding pembuluh darahnya itu yang harusnya bagus, dia mulai timbul peradangan tuh, mulai timbul plak-plak tuh, sehingga aliran darahnya kan nggak lancar. Aliran darah nggak lancar inilah yang bikin komplikasinya dalam jangka panjangnya. Kurang lebihnya begitu sih ceritanya. Oke, berarti ternyata dari diabetes itu sendiri ternyata bisa menyebar ke sesuatu hal yang lumayan parah ya dok ya, salah satu ke mata juga ya. Betul, betul, betul. Nah, kadang kadang ya gini, kalau orang terdiagnosis diabetes gitu ya, sebenarnya kan kita sering nanya nih, Pak, mulai kapan tahu diabetes? Baru kemarin dok, kan gitu nih, sering banget. Padahal sebenarnya itu udah lama kenanya. Katanya nggak sadar, karena tadi ya, dia nggak aware nih. Nah, di saat orang tahu pertama kali diabetes, sebenarnya udah ada komplikasi loh. Tapi orang nggak sadar gitu. Mungkin kalau dicek tadi sudah terjadi komplikasi ke mata, ke organ-organ sarafnya, ke jalan lainnya. Sebenarnya sudah terjadi komplikasi. Gitu. Makanya perlu dicek, perlu rutin begitu. Oke, berarti mungkin kadang kan ini sih lebih ke ini ya, tentang kesadaran diri juga ya dok ya. Mungkin kayak kita udah ngerasa, aduh kayaknya ada sesuatu hal yang salah nih sama tubuh aku. Cuma kita kayak ah ya udah ah kayaknya nggak apa-apa gitu kali ya dok ya. Betul, betul. Betul, seringnya begitu dan disepelekan. Kan kadang tuh kita suka menyepelekan, ah nggak apa-apa nih, ah kayaknya biasa aja. Nah, padahal itulah kita sudah terjadi komplikasi. Kalau kita sejak dini, sudah ketahuan nih sakitnya gini, kita cek komplikasinya apa aja, tentu resiko ke belakangnya kan lebih rendah ya. Beda kalau kita cuekin, ketahuannya udah parah, nah udah nggak bisa diobati, kadang kan Iya begitu. benar. Dan ternyata diabetes tuh ternyata kadarnya bisa sampai 1000-an. Kebetulan aku baru tahu sih dok. Ternyata sampai tinggi banget ya. Saya pun juga kaget, ini 1400 beneran nih pasien masih hidup kan gitu ya, ternyata ada loh, kita juga kaget. Mm-mm. Nah, oke nih dok. Tadi kan juga nih apa namanya, kita sudah bahas juga nih tentang komplikasi. Nah, untuk selanjutnya nih dok, kan tadi nih dokter juga bilang gitu,
kalau kayaknya kita kalau apa namanya ada tanda-tanda yang nggak baik nih di tubuh harus segera ditangani ke dokter nih. Aku pengen tanya nih dok. Nah jika nih suatu diabetes tidak ditangani sejak dini dan tidak tepat juga penanganannya, apakah bisa sampai menyebabkan kebutaan nih dok? Oke, jadi kalau kita ngomong kebutaan tentu kan komplikasinya ke mata nih kan gitu. Nah, teman-teman perlu tahu nih bahwa kalau ke mata itu merupakan salah satu komplikasi tadi mikrovaskuler ya. Paling sering kalau kita menyebutkan namanya retinopati diabetes ya. Nah, retinopati diabetes ini adalah suatu kelainan retina gitu ya, yang merupakan diakibatkan komplikasi dari diabetes yang tidak terkontrol. Nah, kenapa sih kok diabetes bikin retinopati kan gitu pertanyaannya. Nah, tadi pembuluh darah. Jadi kan retina itu kan fungsinya untuk menangkap cahaya gitu ya. Kita bisa melihat gitu itu kan ke retina kita, cahaya ditangkap retina. Nah, retina itu kan di situ disupport sama pembuluh darah mata. Nah, kalau pembuluh darah matanya mengalami gangguan, mengalami peradangan, inflamasi, aliran darah ke retinanya nggak lancar gitu. Nah, di situ mulai terjadi gangguan. Nah, kalau retinopati diabetes, awalnya ya, kalau masih stadium-stadium yang awal, memang nggak begitu bergejala. Jadi orang kadang merasakan, oh mungkin kayaknya nggak apa-apa deh, matanya agak kabur dikit, mungkin udah tua nih, kayaknya mata kabur dikit. Nah, jangan, padahal di situ sudah mulai terjadi komplikasi, tapi orang nggak sadar gitu. Nah, kalau retinopati diabetes ini dibiarkan saja, tentunya akan berkembang menjadi retinodiabetes yang mungkin tahap lanjut. Nah, ketika sudah tahap lanjut, ini baru mulai menimbulkan gejala yang kelihatan banget nih. Misalnya penglihatannya mulai kabur gitu ya. Habis kabur, kemudian lama-lama bisa terjadi eh, kalau melihat bayangan objek itu mulai bergelombang ya, mulai mungkin membayang, kemudian bisa timbul kayak bintik-bintik hitam di wajah. Itu artinya sudah mulai terjadi komplikasi yang tahap lanjut. Nah, kalau sudah seperti itu kajiannya itu seringnya sudah terlambat. Kalau tahap lanjut ini dibiarkan terus-menerus, nggak diobati, ya risiko kebutaan tetap ada gitu ya. Jadi ini risiko kebutaan ini merupakan risiko komplikasi diabetes jangka panjang yang apabila tidak mendapatkan penanganan yang segera dan tepat. Gitu. Tapi kuncinya ya, kuncinya ya gula darahnya harus bagus loh ya, gitu loh. Jadi kalau sudah begini ya gula darahnya harus benar-benar dikendalikan sesuai dengan target kendali gula darah. Oke, terus dok, aku pengen tanya dok, ketika nih mungkin penderita diabetes itu kan mungkin gejalanya udah sampai ke mata nih mengganggu penglihatan, itu keburaman tersebut tuh disertai dengan sakit pada mata atau mungkin kayak ya udah maksudnya kayak oke nih hanya buram tapi nggak disertai sakit nih dok? Biasanya kalau retinopati diabetes ya itu memang perlahan-lahan. Jadi penurunan penglihatannya itu nggak yang langsung tiba-tiba langsung hilang ya. Jadi progresnya bertahap, tapi dia semakin lama semakin kabur. Memang kadang kalau retinopati diabetes saja ya, seringnya memang tanpa disertai nyeri. Jadi tidak ada keluhan nyeri pada mata gitu. Bahkan matanya pun juga nggak ada yang merah-merah pun juga nggak. Jadi kalau ada penurunan tajam penglihatan, matanya tidak nyeri, tidak merah, tapi ada diabetes lama yang tidak terkontrol, nah kita baru curiga nih. Ini jangan-jangan retinopati diabetes. Taunya gimana? Nah, memang taunya pemeriksaannya harus ke dokter spesialis mata. Nah, nanti dokter mata akan melakukan pemeriksaan mulai standar ya, funduskopi dulu nih. Jadi dilihat pakai alat gitu, dilihat retinanya ada masih bagus nggak pembuluh darah di sekitar retina bagaimana. Nah, nanti dokter mata akan menentukan, oh ini masuk retinopati yang tahap awal, oh ini masuk yang lanjut. Nah, kemudian seperti itu. Oke, berarti nih dok, aku juga penasaran nih dok. Contoh nih ada seseorang gitu ya yang punya permasalahan diabetes udah masuk ke mata juga nih. Tapi tuh beliau tuh sadar mungkin sejak dini kayaknya mata aku buram karena diabetes nih dok. Terus mungkin beliau memperbaiki pola hidup gitu, dijaga, distabilkan lagi gulanya, mungkin keburamannya tersebut bisa berangsur-angsur membaik atau bagaimana dok? Ya tadi. Jadi kalau retinopati diabetes ini sudah eh, kita ketahui di stadium yang mungkin masih awal ya, komplikasi dari retinodiabetesnya itu belum parah, mungkin bisa dicegah komplikasi lebih lanjutnya. Artinya dengan kita kontrol gula darah dengan bagus, komplikasi ke belakang itu menjadi tidak parah gitu. Beda cerita kalau
ditemukan retinopati diabetesnya sudah di tahap yang akhir. Mm-mm. Nah, itu sulit. Walaupun gula darahnya sudah dicoba normalkan lagi, tapi komplikasinya yang jangka puluhan tahun ini sudah terjadi gitu. Jadi itu cukup sulit. Jadi pentingnya kalau pasien-pasien yang sudah terdiagnosis diabetes ini, secepat mungkin gula darah ini harus bagus. Supaya apa? Supaya komplikasi-komplikasi di belakang ini, yang kita ngomongin ini, itu bisa dicegah. Karena lebih baik mencegah daripada mengobati gitu. Karena kalau sudah di stadium yang akhir, memang kadang lebih sulit begitu. Oke, berarti mungkin nih kalau udah masuk ke stadium akhir, mungkin kan kayak penglihatannya sudah sangat buram nih dok ya. Kalau seandainya mungkin ada nggak sih dok, mungkin kayak ada tindakan operasi supaya bisa nih kayak mungkin penglihatannya lebih cerahan atau tidak nih dok? Kalau kalau kita ngomong retinopati diabetes ya, mungkin nomor satu, kalau saya sebagai dokter penyakit dalam, gulanya dulu nih gitu. Jadi gula itu normal, wajib hukumnya kalau kita ngomong gitu kan. Nah, gula darah itu normal tuh disebut normal kalau gimana? Kalau ini satu, yang paling penting cek kadar HbA1c. HbA1c itu gula darah rata-rata 3 bulan. Ini gampang banget nih. Nah, nanti kita ketahuan kalau pada pasien diabetes targetnya itu HbA1c harus kurang dari 7%. Ini penting banget ya. Jadi buat teman-teman yang diabetes ini harus HbA1c-nya selalu di bawah 7%. Karena apa? Kalau di bawah 7% artinya gula darahnya disebut terkontrol. Ya. Nah, kedua, kalau memang kita ngomong retinopati diabetes, tindakan apa yang bisa dilakukan? Sebenarnya ada banyak pilihan ya. Kalau yang saya sering pasien-pasien saya kirim ke dokter spesialis mata, biasanya nanti dilakukan tindakan tuh, mulai dari misalnya penyuntikan nih, penyuntikan di daerah mata ya, gunanya untuk mengurangi gejala-gejala kaburnya. Kedua, bisa dilakukan tindakan laser. Nah, saya juga sering mendapatkan pasien-pasien saya yang saya kirim, itu dilakukan tindakan laser ya, untuk mengurangi gangguan retinopatinya. Bahkan sampai tindakan operasi. Jadi, kalau sudah terjadi komplikasi retinopati, biasanya tindakan-tindakan seperti itu, selain dari kontrol gula darah. Oke, berarti seperti itu ya teman-teman ya. Hmm. Berarti memang nih Hmm. sebenarnya kalau sudah mengalami tanda-tanda harus dari dini gitu ya, dari dini diperiksakan. Terus yang Betul, pertama banget yang harus dilakukan, kita stabilkan dulu si kadar gula ini ya dok ya, sebelum masuk ke tindakan yang betul, lain ya. betul. Oke. Betul, karena ibaratnya tuh induknya nih gula Mm, nih. Kalau induknya nggak diobati, cuma di terapi matanya, tetap nanti komplikasinya akan terus bertambah. Jadi gula darahnya ini harus dikendalikan dahulu gitu. Oke, mungkin juga pengendaliannya mungkin kayak kita membatasi makanan-makanan manis dan juga dengan tindakan medis juga gitu dok, mungkin Ya, ya. jadi kalau kita ngomong treatment diabetes itu ini, saya selalu ngomong ke pasien-pasien saya, treatment diabetes itu nggak bisa dengan obat aja gitu. Jadi kadang, kadang ada pasien yang udah dikasih obat, terus dia makannya nggak dijaga, makannya tetap banyak yang manis-manis. Itu saya juga bilang, Pak, kita Bu nggak bisa ibu makan sembarangan gitu. Jadi kenapa? Karena terapi medis itu termasuk juga lifestyle. Lifestyle itu artinya kontrol makanan kita. Kalau makanan kita nggak jaga, kita masih banyak makan gorengan, ya, Mm-mm. makanan yang minum manis-manis, gula darah pasti akan tetap naik. Sehingga pembatasan makan itu penting. Jadi kalau makan nasinya, kalau satu piring gitu ya, nasinya itu cuma sepertiga piring gitu. Lauknya itu paling seperempat ya, sisanya sayurnya. Jadi memang kita harus banyak makan sayur. Kemudian kalau yang cemilan-cemilan, gorengan-gorengan, minuman manis itu udah harus di-cut gitu, ya harus nggak boleh. Sama olahraga. Nah, ini sering kelewat. Kalau pasien-pasien sehat, nggak ada masalah aktivitas fisik ya, olahraga itu penting. Kenapa? Karena dengan olahraga itu membantu menstabilkan kadar gula darah. Gula darah kita jadi lebih stabil. Kenapa? Karena gula darahnya bisa masuk tuh ke dalam sel kita, sehingga nggak tinggi dalam darah. Itu penting sekali. Selain dengan obat. Nah, nanti kalau misalnya sudah dengan pengendalian makan, sudah dengan olahraga, gula darahnya masih agak tinggi, nah itu masuk obat. Jadi treatmentnya begitu. Oke, berarti pokoknya nih kita mungkin nih bareng-bareng ya dok ya jaga pola hidup, pola makan Betul. dan juga mungkin yang suka mager-mager gitu ya, mungkin mulai sekarang nih bisa dirajinin lagi olahraganya. Betul, betul. Kan, Oke, oke nih dok.
tadi juga nih aku beberapa kali ya dok ya menemui komentar tentang permasalahan glukoma nih dok nih. Aku pengen tahu nih Hmm. dok ya, Hmm. kenapa Hmm. diabetes bisa menyebabkan permasalahan mata seperti glukoma itu sendiri dok? Hmm. Jadi kalau kita ngomong komplikasi diabetes ya, itu ke mata itu salah satu yang paling sering itu kita ngomong retinopati. Udah kita bahas nih ya, retinopati. Kedua itu bisa terjadi namanya katarak. Itu juga cukup sering ya. Jadi lensanya mulai keruh. Nah, kalau terjadi glaukoma, glaukoma itu sendiri kan sebenarnya peningkatan tekanan dari bola mata ya. Nah, apakah diabetes itu menyebabkan glaukoma? Sebenarnya bisa, tapi tidak secara langsung. Tidak secara langsung itu artinya kalau retinopati tadi ya kita ngomong retinopati, diabetes yang tahap lanjut, di mana di situ terjadi pembuluh darahnya misalnya pecah, kemudian timbul perdarahan, tekanan bola darahnya meningkat ya, tekanan bola mata meningkat, maka itu juga akan bisa menyebabkan timbulnya glaukoma atau peningkatan tekanan dari bola mata. Atau misalnya di situ timbul pembuluh darah baru di iris. Iris itu di bola mata kita yang hitam nih ya. Misalnya di situ timbul pembuluh darah yang baru, tekanan bola matanya meningkat, maka bisa terjadi peningkatan bola mata, tekanan bola mata yang disebut glaukom gitu sih. Tapi Oke, memang berarti kalau ini orang yang diabetes dibandingkan nggak diabetes, risiko glaukomnya memang lebih tinggi yang diabetes, sampai 2 kali lipat lebih. Jadi memang risiko diabetes lebih tinggi pada pasien-pasien dengan risiko glaukom lebih tinggi pada pasien dengan diabetes gitu. oke, berarti ternyata juga nih ya dok ya diabetes itu yang pertama mungkin ternyata nih gara-gara kadar gula yang naik tersebut bisa merembet ke sesuatu yang ternyata banyak sekali tadi katarak, glukoma juga ya dok ya. Betul, betul. Oke, mungkin juga nih ya dok ya, kadang gitu ya yang paling susah juga tadi kan kita udah sempat bahas soal pola hidup. Kadang tuh yang paling susah itu jaga pola hidup. Nah, menurut dokter Rosadi sendiri nih, ada nggak sih dok tips untuk mengendalikan gula darah agar mencegah gangguan pada indera penglihatan kita? Mm-mm. Ya, tadi sih sebenarnya prinsipnya kendali gula darahnya harus bagus. Kendali gula darah yang bagus ini ditandai dengan kadar HbA1c kurang dari 7% ya kalau kita ngomong HbA1c. Atau pemeriksaan gula darah kalau dicek nih gula darah puasa kurang dari 130 atau gula darah 2 jam setelah makan kurang dari 180 ya. Jadi dari sisi gula darahnya harus bisa mencapai target ini. Caranya gimana? Satu, lifestyle-nya, pola makannya harus benar, menghindari jenis-jenis makanan tertentu yang manis, berlebihan, indeks glikemik tinggi, mulai dengan banyak sayur, serat, itu dari pola makan. Aktivitas fisik yang dianjurkan nih, olahraga ya, 3 sampai 5 kali seminggu minimal 30 menit. Itu wajib, selain dengan obat-obatan. Jadi prinsipnya gimana kalau diabetes nggak mau terjadi gangguan mata, gula darahnya harus baik. Mm-mm. Artinya kalau gula darahnya bagus sejak awal, maka komplikasi ini tidak terjadi. Kan harapan kita jangan sampai terjadi komplikasi dulu baru kita obati. Betul. Cegah komplikasinya. Nah, cegah komplikasinya dengan apa? Dengan kendali gula darah yang bagus. Itu yang kadang kurang-kurang ini sih, kurang aware gitu. Ah, kayaknya udah diabetes lah. Ya, sambil lalu aja deh. Nah, padahal Iya, target-target tadi iya, nggak diturutin kadang gitu. Itu yang sering timbul komplikasi karena itu. iya dok. Apalagi juga nih mungkin kan tadi dokter juga sempat ngebahas gitu sekarang anak-anak muda udah banyak nih Mm-mm. ternyata yang punya permasalahan diabetes karena mungkin juga sekarang nih ya trennya minum-minumannya manis gitu minumannya boba abis makan nggak mau minum air putih minumnya yang manis-manis Betul, kayak gitu ya betul, dok. betul. Kalau kalau kita lihat ya ini saya cukup cukup ini sih highlight gitu ya karena sering dapat nih. Kan kalau kita tahu ya kebutuhan gula harian kita tuh cuma 50 gram per hari loh ya. Kebutuhan harian ya. Itu paling berapa ya? 4 gelas 4 gula gula lah ya, 4 sendok teh gula. Cuma kalau di minuman-minuman boba kekinian gitu ya, minimarket yang manis-manis itu kalau kita perhatikan satu botol tuh udah mungkin 17 sampai 20 gram itu. Itu orang nggak sadar loh. Kadang minum 3 gelas sehari selama berapa bulan, tahu-tahu udah diabetes tanpa disadari. Itu kasusnya bukan satu dua tapi banyak. Mm-mm. Dan kelihatannya kalau ini bisa tambah banyak ke depannya. Kayaknya kan nggak mungkin ya kasus diabetes itu turun ya. Mungkin setiap tahun pasti akan nambah nih.
Iya bener-bener. Gitu. Oke, juga kadang ya dok ya, aku tuh menemui beberapa kasus gitu ya. Kalau aku lihat, mungkin ada beberapa nih anak gitu masih muda, terus ternyata Mm-mm. kadar gula diabetesnya itu sudah tinggi dan mengharuskan mereka untuk suntik insulin rutin. Itu ternyata dari insulin tersebut yang membantu menurunkan atau merawat supaya nggak tambah naik nih dok. Aku pengen tahu nih dok. Nah, oke. Jadi insulin itu kan sebenarnya normalnya tubuh kita ada hormon penghasil insulin, ya, Mm-mm. namanya pankreas gitu. Kalau orang yang normal, fungsi insulinnya normal, ketika kita makan nih misalnya yang manis-manis, gula darah kita kan harusnya naik nih. Cuma karena ada insulin, dia bisa menormalkan gula darahnya. Nah, pada pasien-pasien diabetes, kalau diabetes tipe 1 itu insulinnya nggak punya. Tubuh nggak bisa memproduksi insulin karena rusak insulinnya. Makanya perlu insulin dari luar. Kalau diabetes tipe 2, dia resistensi insulin. Artinya insulinnya mungkin ada, tapi dia fungsinya kurang maksimal. Gitu. Hmm. Sehingga perlu tadi menambah insulin dari luar atau obat-obatan yang untuk meningkatkan atau memperbaiki resistensi insulin. Begitu. Ya pasti kalau disuntik insulin gula darahnya jadi bagus. Ya, cuma insulin itu kan efeknya juga tidak seterusnya. Ada insulin yang kerjanya cuma beberapa jam, ada insulin yang kerjanya 24 jam, beda-beda gitu sih. Oke, baik nih. Dan juga nih ternyata nih ya dok ya, aku tadi udah baca-baca ini di kolom komentar ternyata sudah banyak sekali yang tanya-tanya. Gimana kalau kita masuk ke sesi Q&A nih dok? Boleh, boleh, yuk. Oke, jadi nih buat teman mata di rumah juga nih, sebelum kita masuk ke sesi Q&A, Mibus juga bakal ngingetin lagi nih, karena sesuai janji Mibus tadi, Mibus bakal bagi-bagi saldo e-wallet sebesar 150.000 untuk 3 orang pemenang beruntung. Caranya gampang banget, kalian tinggal komentar ya di live IG kita kali ini dengan pertanyaan yang paling menarik, seperti itu. Oke, dokter kayaknya kita langsung masuk ke pertanyaan pertama ya dok ya. Oke. Oke, jadi untuk pertanyaan pertama dari kakak Aulia Putri. Dok, bagaimana dengan kebiasaan milenial sekarang sering mageran, sering main gadget dan mata blur akibat salah posisi dan penyakit diabetes? Seberapa berpengaruh? Sebentar. Iya nih dok, bagaimana dengan kebiasaan milenial sekarang yang sering main gadget dan mata blur akibat salah posisi dan penyakit diabetes apakah berpengaruh? Oke. Jadi mungkin masuk pertanyaannya kalau sering mager bisa bikin diabetes nggak sih kan gitu ya? Iya Mungkin ya. betul betul betul. Ya itu tadi jelas ya, itu faktor risiko ya. Apalagi bukan bukan milenial aja ya, Gen Z sekarang mungkin juga banyak tuh gitu ya. Jadi apabila kita mager, malas gerak, duduknya cuma di depan laptop, di depan HP, scrolling aja sambil ngemil nih tangan kirinya, sininya minum manis-manis gitu ya. Itu udah dipastikan sih. Itu udah dipastikan dalam beberapa bulan kalau kebiasaan itu nggak diubah, mungkin ini yang sering gini Mbak Kasalsa, namanya prediabetes nih. Awalnya orang sering terdiagnosis prediabetes. Prediabetes itu adalah satu kondisi sebelum diabetes. Nah, kalau kebiasaan ini nggak diubah, prediabetes ini beneran jadi diabetes. Itu kasusnya banyak sekali. Jadi memang harus teman-teman perhatikan, jangan sering banyak mager. Kita harus banyak aktivitas fisik. Supaya apa? Kalau kita makannya banyak, aktivitas kita bagus, kita bakar, ya nggak gulanya nggak numpuk nih, bisa dibakar lagi. Jadi risiko diabetesnya berkurang. Nah kalau suka lihat laptop, handphone, pasti kan matanya lelah ya, mata capek gitu. Karena matanya Benar. harus ngeliatin terus. Itu juga akan menimbulkan risiko kesehatan mata juga tentunya. Itu sih. Oke, berarti memang apalagi ya si dok ya itu bener-bener relate banget sih zaman sekarang. Mungkin kita kan kerjaan banyak di depan laptop, sambil kerja, sambil nyemilin coklat, belum lagi minumnya yang manis-manis, terus nggak pernah Betul, betul. olahraga. Mungkin Itu itu yang apalagi berlebih nih. kalau kalau orang yang kantoran 9 to 5 itu harus hati-hati juga loh risiko diabetes karena dia di depan laptop, duduk di kursi, nggak olahraga. Nah, itu juga harus harus pintar-pintar aktivitas fisiknya dan kendali dari makan dan minuman yang digunakan harus diperhatikan sekali.
Betul. Mungkin juga nih kalau mau minum yang manis-manis mungkin bisa dijatah kali ya, Dok. Mungkin seminggu sekali kah? Mungkin itu terlalu sedikit atau bisa lebih banyak nih, Dok? Nah, kalau ini sih mungkin kebiasaannya. Kalau belum bisa cut off manis, mungkin less sugar dulu nih, half gitu ya, gulanya lebih sedikit gitu. Atau banyak kan sekarang ini kasasa pengganti gula itu ya, Oh iya. bisa dari gula-gula apalah gula tebu, gula apa yang 0 kalori. Itu bagus sih sebenarnya untuk mencegah mengurangi risiko diabetes gitu. Oh iya betul, kayak mungkin ini juga ya Dok ya, mungkin tadi nih kayak mungkin kalau sekarang banyak juga sih beberapa gitu yang pakai gula stevia ya Dok ya. Betul, betul, betul. Saya sendiri juga Iya, pakai, jadi saya udah cut off nggak minum manis gitu ya. Kalau pengen manis penggantinya itu kadang saya beli kopi gitu ya, kopinya itu pakai stevia misalnya, atau pengen manis itu pakai itu gitu. Kalau nggak banyakkan air putih sih memang. Jadi memang udah menghindari lah kayak gitu-gitu ya. oke. Berarti memang pelan-pelan dulu, nggak yang langsung tiba-tiba nggak Hmm, konsumsi satu kali, tapi pelan-pelan dulu. betul, betul, betul. Nah, oke dokter, kita masuk ke pertanyaan kedua ya. Oke, untuk pertanyaan kedua dari kakak Ita Ramadhani, WW10. Dok, sering buang air kecil dan sering anyang-anyangan, apakah itu tanda awal dari diabetes? Apakah diabetes hanya menyerang wanita saja daripada pria? Oke, jadi tadi gejala yang khas diabetes salah satunya sering kencing. Ini teman-teman juga perlu perhatikan. Kalau mulai tanda-tanda sering kencing disertai dengan gejala lain loh ya, mudah haus, mudah lapar, kesemutan tidak jelas, gatal-gatal, ditambah ada faktor risiko tadi, sering mager, minum manis, ya sebaiknya dicek gula darahnya. Apakah sering kencing itu tanda diabetes? Tidak selalu. Ya, ada faktor lain nih, misalnya ada infeksi saluran kencing, itu juga salah satu gejalanya bisa nih timbul sering kencing. Apa pas kondisi lagi apa nih, lagi cemas, lagi takut, lagi mau ujian, itu juga sering kencing karena memenuhi kondisi takutnya. Jadi teman-teman harus perhatikan ya, kira-kira apa. Menyerang wanita enggak, wanita dan pria sama saja ya, tidak hanya wanita. Pasti laki-laki juga banyak, wanita juga banyak. Kira-kira kayak sama banyaknya deh. Berarti Ya. itu mitos ya dok, kalau diabetes hanya menyerang wanita saja, itu mitos ya? Mitos sekali. Banyak kasus diabetes pada laki-laki. Ya. Oke, bahkan nggak cuma ya wanita, pria, anak kecil, tapi untuk anak kecil dok, kira-kira mungkin ada kemungkinan anak kecil terkena diabetes nggak sih dok? Ada tadi, kalau kita ngomong diabetes tipe 1 nih, itu dari kecil, di bawah 10 tahun udah kenaikan gula darah udah tinggi. Kenapa? Karena sel pankreasnya itu tidak bisa memproduksi insulin, namanya diabetes tipe 1. Nah, kalau diabetes tipe 2 itu terjadi memang di kada usia mungkin 30-an ke atas, karena resistensi insulin tadi, ya. Oke, seperti itu ya buat tadi buat kakak Ita. Nah, kita akan masuk ke pertanyaan ketiga dari kakak Luciana. Dok, saya sudah ada mata minus dan sudah lasik di usia 20 tahun lalu saat hamil. Sebentar nih dok, saya sudah ada mata minus dan sudah lasik di usia 20 tahun. Lalu saat hamil, saya terkena diabetes gestasional. Apakah mata lasik saya bisa kambuh dan bisa kabur jadi glukoma, dok? Hmm, gini nih, nah, diabetes gestasional itu kan diabetes yang terjadi saat kehamilan saja. Jadi ini memang kalau udah melahirkan, biasanya gula darahnya kembali normal. Tapi diabetes gestasional ini bisa berkembang menjadi diabetes beneran kalau tidak dikontrol. Jadi salah satu risiko orang kena diabetes itu adalah mempunyai riwayat diabetes gestasional. Itu saya ada banyak kasus ya. Jadi awalnya dia sebelum hamil normal, saat hamil gula darah tinggi, sempat normal gula darahnya beberapa tahun kemudian beneran diabetes. Itu ada. Jadi memang penting sekali menjaga tadi lifestyle, olahraga dan juga kendali. Nah, kalau apakah bisa berisiko? Iya, kalau ketika terdiagnosis diabetes, gula darah tidak terkontrol, menimbulkan komplikasi yang tadi, retinopati, mungkin terjadi glaukom bisa. Kalau memang terkena diabetes beneran gitu. Oke, berarti ternyata nih mungkin dari diabetes
gestasional ini nih pas hamil, terus mungkin nih setelah kehamilan mungkin kayak pola hidupnya kurang baik, ternyata itu bisa menyebabkan ke diabetes yang ternyata diabetes beneran gitu ya dok? Betul, 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 betul. Jadi kalau nggak menjaga pola makan dengan bagus, aktivitas fisik baik, nanti jadi diabetes beneran akhirnya. Nah, kalau udah diabetes beneran, resiko komplikasinya kan pasti banyak. Ya, termasuk resiko glaukom tadi karena diabetes. Oke, berarti seperti itu ya tadi buat kakak Luciana. Nah, untuk Mm-mm. pertanyaan selanjutnya dari kakak Deti Arianti 113. Dok, bagaimana kondisi yang bahaya akibat diabetes gestasional akibat gula darah tinggi saat konsumsi susu hamil? Apakah harus di stop dok susu tersebut? eh yang penting kalau diabetes gestasional kan gula darahnya juga harus baik ya. Ada target-target gula darah tertentu gitu ya. Sehingga mungkin konsumsi makanan ataupun minuman yang kalorinya tinggi harus kita perhatikan. Nah, susu hamil itu kan susunya juga ada kalorinya nih biasanya. Misalnya katakanlah satu gelas itu 200-an kalori lah. Nah, itu yang kita harus perhitungkan. Kita sebenarnya harus menghitung kebutuhan harian kita berapa kalori nih. Misalnya kalau lagi hamil kebutuhannya misalnya 2000 kalori lah katakanlah. Ya, kalau selama dalam harian kita bisa memastikan kebutuhan kalori kita cukup 2000 kalori nggak berlebih, saya kira nggak masalah. Kecuali kalau kita udah berlebih nih, kebutuhan kalorinya 2000 tapi kita makannya sampai 2500 atau kalori. Nah, susu kan nambah kalori lagi nih ya, itu sebaiknya jangan. Oke, Halo? oke. Halo, oke dokter, mohon maaf ya tadi ada sedikit ini kendala jaringan. Oke, berarti seperti itu ya tadi ya buat kakak Detia. Oke, nah untuk selanjutnya nih, dok ada pertanyaan lagi nih dari Loh, ini kakak Ermanita. berapa pertanyaan ya nih? Nggak ada batas ya? Oke, satu lagi ya dok ya dari kakak Oke, oke. Ermanita. Oke, dari kakak Ermanita Febriana. Nih, pertanyaan terakhir nih. Bagaimana dok pengaruh detox terutama minum air kelapa muda dan makan makanan yang rendah gula membuat penglihatan penderita diabetes sehat? Gimana? Gitu dok. Mungkin tadi nih bagaimana pengaruh detox terutama minum air kelapa muda dan makanan yang rendah gula dapat membuat penglihatan penderita diabetes sehat. Hmm, mungkin pengaruhnya ke tadi sih ya. Artinya kalau kita jaga pola makan, termasuk menjaga minuman yang kita makan rendah kalori, gula darahnya bagus, pasti tentu akan membaik ya. Kalau kalau gula darahnya terkontrol bagus, pasti komplikasinya bisa dicegah sehingga gejala perburukan dari gangguan matanya tentu akan membaik. Mau itu minum air putih atau teh nggak ada kalorinya, kopi nol kalori, mungkin air kelapa juga tanpa gula ya boleh-boleh aja. Tapi bukan spesifik air kelapa terus matanya jadi bagus, itu sih mitos aja. Kalau air kelapanya pakai gula Jawa, ya gula darahnya naik tinggi nanti nggak jadi bagus. Oh iya. Jadi sebenarnya bukan air kelapanya gitu loh, tapi ini mungkin air kelapa tanpa gula boleh lah gitu sih. Jadi Oke. prinsipnya kita harus jaga minuman yang rendah kalori. Pasti kalau rendah kalori, gula darahnya terkontrol bagus, komplikasinya pasti bisa ditekan. Gitu sih. Oke. Oke nih. Jadi ternyata nih dok, kayaknya kalau kita nambah satu pertanyaan lagi boleh gak sih dok? Ya, boleh, boleh. Oke. Oke, mungkin dari dokter Rosandi sendiri mau pilih satu pertanyaan kah yang kayak mungkin menurut dokter Rosandi menarik nih buat dibahas. Aduh, terserah diambil aja. Oke, jadi aku bacain ya dok nih. Dari kakak Bezoredi. Dok, olahraga apa yang direkomendasikan bagi penderita permasalahan diabetes? Oke, tadi ya, olahraga ini penting sekali. Kenapa? Karena merupakan terapi juga buat pasien diabetes. Tadi sudah banyak ngomong nih. Olahraga yang dianjurkan tuh sebenarnya olahraga yang intensitasnya nggak berat, intensitas ringan sampai sedang. Misalnya apa? Misalnya jogging pagi, kemudian senam aerobik ringan gitu ya, renang ringan gitu. Itu sepeda santai gitu boleh, itu bagus ya.
Artinya kenapa? Karena dengan olahraga tersebut akan menstabilkan kadar gula darah kita. Saya punya banyak pasien nih, saya suruh olahraga. Terus saya challenge, coba dicek nih kadar gula darah sebelum olahraga dan sesudah olahraga. Terus besoknya kontrol ke saya. Pastinya kaget, dok ternyata bener dok, olahraga itu bisa membantu menormalkan gula darah. Saya sebelum olahraga sekian, setelah olahraga sekian. Nah, artinya ketika pasien sudah experience sendiri, gula darahnya bisa turun dengan olahraga, terus jadi rajin pasiennya olahraga. Dan Oke. yang dilanjurkan olahraganya itu tadi ya, waktunya 3 sampai 5 kali dalam 1 minggu, setiap waktunya kurang lebih 30 menit aja. Kan nggak banyak tuh, kita cuma ambil waktu 30 menit untuk olahraga. Ya, jadi itu harus menjadi prioritas buat pasien-pasien dan teman-teman yang diabetes sih, gitu sih. Oke, berarti mungkin juga nih daripada teman-teman aku juga nih dok, kan mungkin nih sekarang juga lagi banyak banget tren olahraga lari dan lain-lainnya nih dok. Ngomong-ngomong Hmm, nih ya dok ya, kalau hmm. olahraga kadang kan juga memang ada yang kayak, adik aku mau olahraga nih sekalian mau diet. Nah ngomongin diet nih dok ya, mungkin kira-kira nih dok ya, untuk penderita obesitas nih, itu tuh bisa beresiko lebih tinggi terkena diabetes atau tidak nih dok? Oh, pastinya, pastinya. Jadi kalau orang-orang yang obes itu juga salah satu resiko terkena diabetes. Jadi orang kalau dibandingkan ada penelitian nih, orang obesitas sama orang yang berat badannya normal, ternyata orang obesitas risiko diabetesnya pasti jauh lebih tinggi. Hmm. Pasti itu. Gitu. Oke, jadi seperti itu ya teman mata di rumah nih. Hmm. Nah, ternyata ya dok ya, nggak kerasa sudah mau jam 3 nih Oh ya, dok. udah mau 1 jam ya. Kayak seru Iya, banget ya obrolannya ya. bener Harusnya 2 jam nih. kayaknya baru tadi mulai jam 2 ya dok ya. Iya, ya. Oke, Saking serunya nggak kerasa nih kita ngobrol nih ya. bener. Kayaknya mungkin lain waktu kayaknya kita bisa perpanjang lagi nih sesinya ya dok. Boleh, boleh, boleh. Seru, seru. Oke, nah oke nih dokter nih, mungkin terakhir nih dok nih sebelum kita mengakhiri sharing-sharing nih pada siang hari ini. Nah dari dokter Sandi sendiri ada nggak sih dok pesan sehat untuk teman mata di rumah gitu ya, khususnya tentang tema pembahasan hari ini? Mm-mm. Jadi buat teman-teman teman mata nih, pastikan kalau kalian mempunyai risiko diabetes ya, atau kalian penderita diabetes, pastikan gula darah kalian harus terkontrol baik. Bukan cuma gula darah, tekanan darahnya juga harus, kolesterol kalau kalian juga harus, berat badan juga dinormalkan. Agar apa? Agar kualitas hidup kalian lebih bagus, termasuk pencegahan risiko gangguan penglihatan mata, baik itu retinopati, glaukom, ataupun katarak, itu semua bisa diminimalisir dan dicegah kalau gula darahnya selalu terkontrol bagus. Oke, jadi seperti itu ya teman mata di rumah nih ya. Nah, baik dokter Rosadi, terima kasih banyak ya dok sudah Hmm. menyempatkan waktunya di iBustal ke-17 ini. Nah, Oke, terima buat kasih. iya. Oke, buat teman mata di rumah juga nih, mungkin nih yang tadi nih sempat ketinggalan-ketinggalan sedikit gitu, boleh banget nih langsung di-follow saja di Instagram kita di iBus ID untuk pembahasan hari ini. Dan mungkin nih buat teman mata di rumah yang kayak ada pertanyaan-pertanyaan lainnya gitu ya, boleh banget juga nih di-follow di Instagramnya Dokter Rosandi. Karena di Oke. situ juga nih banyak banget Dokter Rosandi ini memberikan edukasi dan juga informasi seputar kesehatan tubuh dan juga mata ya dok. Ya, terima kasih. Oke, sekali lagi terima kasih untuk Dokter Sandi. Terima kasih banyak informasinya yang sudah disampaikan ke Mibus dan juga teman mata di rumah. Salam juga untuk keluarga dan sehat selalu ya, Dok. Oke, makasih. Sama-sama. Iya. Oke, baik nih teman mata di rumah nih. Tadi kita sudah banyak bahas banget, banyak bahas banget gitu. Gimana nih? Kok tiba-tiba ngeblank? Oke, tadi kan kita sudah banyak sekali membahas gitu ya, Besti ya, tentang permasalahan-permasalahan diabetes dan lain-lain. Nah, oke nih, teman mata di rumah, kayaknya kita masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu ya teman mata nih ya. Jadi, Bibus bakal mengumumkan pemenang giveaway live iBoost Talk ke-17. Wah, mungkin ada yang sudah bisa menebak-nebak siapa sih nih Bus pemenangnya untuk hari ini? Boleh banget juga untuk di komen. Nah, oke nih teman mata di rumah, so jadi Mibus, kan tadi Mibus udah ini ya,
Tadi udah janji nih kalau Gus bakal kasih e-wallet sebesar 150.000 untuk 3 orang pemenang beruntung yang tadi sudah memberikan komentar paling menarik di ini iBusok ke-17 ini, dan yang pastinya untuk orang-orang yang sudah menonton iBusok dari awal hingga akhir. Oke nih teman mata di rumah, sekarang Ibus langsung bacain aja ya untuk pemenang hari ini. Nah, untuk pemenang pertama dari kakak Detia Arianti 113. Selamat kakak Detia. Nah, untuk yang kedua ada dari kakak Ermanita Febriana 26. Selamat kakak Ermanita. Dan untuk pemenang ketiga, wah siapa ya? Wah, ada yang deg-degan banget gak nih? Oke, bisa langsung bacain aja ya. Untuk pemenang ketiga ada dari kakak Luciana Lili Mawar. Selamat kakak Luciana. Sekali lagi selamat nih ya untuk pemenang yang sudah Mibus sebutkan tadi. Nah, untuk 3 pemenang beruntung tersebut, kalian berhak mendapatkan giveaway sebesar 150.000 untuk 3 orang pemenang itu tadi ya, Besti ya. Nah, untuk klaim e-walletnya boleh sekarang teman mata di rumah yang sudah aku bacakan tadi namanya untuk langsung DM ke Mibus ya. Jadi DM ke akun iBus, nanti boleh banget langsung diklaim hadiahnya seperti itu. Nah, jadi nih teman mata di rumah, terima kasih banyak juga nih tadi yang sudah join gitu ya di iBus 117 ini. Tadi Mibus bener-bener juga happy banget, nggak kerasa ya dari jam 2 siang sampai jam 3 sore gitu ya teman mata di rumah nih ya. Banyak banget nih pembahasan yang pastinya kayak wah ternyata iya ya Mibus, ternyata kayak gini ya Mibus gitu ya, apalagi kalau ngomongin soal diabetes gitu ya. Oke di teman mata di rumah, kita akan kembali lagi di iBus Talk keberapa? Ke-18. Kapan nih Bus? Kapan ya? Boleh juga nih mungkin teman mata di rumah yang udah gak sabar, boleh nih langsung aja di DM ya Mibusnya. Mibus aku mau dong cepet-cepet iBus Talk gitu, boleh. Mungkin juga yang punya requestan aku mau dong temanya ini, temanya ini, tema ini, juga boleh sekali ya teman mata nih ya. Oke nih ya, teman mata di rumah, sekali lagi nih Mibus mau closing deh kayaknya ya, udah ini ya, udah jam 3 gitu ya. Oke teman mata di rumah, terima kasih yang udah nonton dari awal hingga akhir. Tetap semangat, jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa nih ya olahraga, jangan mager-mageran, jangan lupa juga nih minum minuman manisnya dikurangin, minum air putih yang banyak teman mata di rumah nih ya, seperti itu. Oke nih ya, terima kasih dari Mibus beserta tim Mibus yang ada di belakang layar. Sampai ketemu di iBus Talk selanjutnya dan bye bye, selamat sore.